11, 25, 21, 00, 11 dan selanjutnya saya Aura Raya dengan NPM 11, 25, 21, 00, 17. Selanjutnya saya Alfa Jeffendisun dengan NPM 11, 25, 21, 00, 05. Selanjutnya saya Alia Garwin dengan NPM 11, 25, 21, 00, 08. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan 4 soal yang telah diberikan. Setiap anggota akan menjelaskan satu soal secara bergantian. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, saya Andini Rakaista dan saya akan menjelaskan bagian soal yang pertama, yaitu diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 20 min 4P dan fungsi penawaran QS sama dengan 6P min 10. Jika ditetapkan pajak per unit produk adalah 1 per unit. Yang pertama itu tentukan keseimbangan pasar sebelum dan setelah kena pajak. Titik keseimbangan sebelum pajak, QD sama dengan QS, 20 min 4P sama dengan 6P min 10, 20 plus 10 sama dengan 6P plus 4P, 30 sama dengan 10P, PO sama dengan 30 bagi 10 sama dengan 3, QD sama dengan 20 min 4P sama dengan 20 min 4 dalam kurung 3 sama dengan 20 min 12 sama dengan 8. QS sama dengan 6P min 10 sama dengan 6 dalam kurung 3 min 10 sama dengan 18 min 10 sama dengan 8 dan QO-nya itu ada 8. Keseimbangan pasar sebelum pajak adalah 8 dan 3. Titik keseimbangan setelah pajak sama dengan 1 per unit. QS sama dengan 6P min 10, QST sama dengan 6 buka kurung P min 1 tutup kurung min 10 sama dengan 6P min 6 min 10 sama dengan 6P min 16. 20 min 4P, 20 min 4 buka kurung P min 1 tutup kurung 20 min 4. QD sama dengan QST 20 min 4P sama dengan 6P min 16. 20 plus 16 sama dengan 6P plus 4P. 36 sama dengan 10. P sama dengan 36 bagi 10. PT-nya sama dengan 3,6. QD sama dengan 20 min 4P sama dengan 20 min 4 buka kurung 3,6 tutup kurung sama dengan 20 min 14,4 sama dengan 5,6. Keseimbangan pasar setelah kena pajak adalah 5,6 dan 3,6. Lalu kita akan membahas soal yang B, yaitu berapa besar penerimaan pajak total pemerintah. B diketahui sama dengan QT sama dengan 5,6, T-nya sama dengan 1, T sama dengan QT kali T sama dengan 5,6 kali 1 sama dengan 5,6. Lalu kita akan lanjut ke yang C dengan pertanyaan berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Yaitu diketahui sama dengan PT sama dengan 3,6, PO sama dengan 3, QT sama dengan 5,6, QO sama dengan 8, dan T-nya sama dengan 1. Yang pertama itu kenaikan harga sama dengan PT min PO sama dengan 3,6 min 3 sama dengan 0,6. Yang kedua, total pajak yang dibebankan pada konsumen. TD sama dengan QT, buka kurung PT min PO tutup kurung sama dengan 5,6. Buka kurung 0,6 tutup kurung sama dengan 3,36. Yang ketiga, total pajak yang dibebankan pada produsen. TS sama dengan QT, T min buka kurung PT min PO tutup kurung sama dengan 5,6. 1 min 0,6 sama dengan 5,6 buka kurung 0,4 tutup kurung sama dengan 2,24. Lanjut, kita akan membahas soal yang D dengan pertanyaan gambarkan grafiknya serta tunjukkan luas daerah arsiran atas total pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Jadi QD sama dengan 20 min 4P, Q sama dengan 0, 0 sama dengan 20 min 4P, 4P sama dengan 20, P sama dengan 20 bagi 4 sama dengan 5, dan menjadi 0,5.
P sama dengan 0, Q sama dengan 20 min 4P, Q sama dengan 20 menjadi 20,0. QS sama dengan 6P min 10, Q sama dengan 0, 0 sama dengan 6P min 10, 10 sama dengan 6P, 6P sama dengan 10, P sama dengan 10 bagi 6 sama dengan dalam kurung 0,1,7. P sama dengan 0, Q sama dengan 6, buka kurung 0, tutup kurung 10, sama dengan min 10 menjadi dalam kurung min 10,0. QST sama dengan 6P min 16, Q sama dengan 0, 0 sama dengan 6P min 16, 16 sama dengan 6P, 6P sama dengan 16, P sama dengan 16 bagi 6, buka kurung 0,2,7 tutup kurung. P sama dengan 0, Q sama dengan 6, buka kurung 0 tutup kurung min 16 sama dengan min 16, buka kurung min 16,0 tutup kurung. Selanjutnya kita akan membuat gambar grafiknya yang seperti teman-teman lihat di sini. QD yang pertama itu sama dengan 20 min 4P, ada 0,5 dan 20,0. Yang kedua itu ada QS. QS itu sama dengan 6P min 10, ada 0,1,7 dan min 10,0 sesuai penjelasan yang tadi. QST yang ketiga sama dengan 6P min 16, yaitu ada 0,2,7 dan min 16,0. Lalu di sini ada TD, kenaikan harganya itu PT min PO sama dengan 3,36 seperti catatan yang tadi. Dan juga di sini ada TS, total pajak yang dibebankan adalah 2,24. Grafik ini dibuat sesuai dengan catatan yang tadi sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan untuk Al-Facia, silakan lanjutkan. Terima kasih kepada Andin. Selanjutnya saya Facia akan melanjutkan untuk membahas soal nomor 2, yaitu mengenai pajak. Pada soal kedua, permintaannya itu P sama dengan 16 min Q kuadrat dengan penawaran P sama dengan Q tambah 4. Jika pemerintah membebankan pajak penjualan atas barang sebesar 20%, dengan ditanyakan A. Tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. B. Besarnya total pajak yang dibebankan kepada konsumen dan produsen. C. Besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. D. Gambarkan kondisi tersebut dalam satu gambar. A. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Sebelum pajak, PD sama dengan PS. 16 min Q kuadrat sama dengan Q plus 4. 16 min 4 sama dengan Q plus Q kuadrat sama dengan Q kuadrat plus Q min 12. Difaktorkan menjadi Q plus 4, Q min 3. Q sama dengan min 4, Q sama dengan 3. Lalu disubstitusikan Q sama dengan 3 ke fungsi penawaran menjadi SP sama dengan Q plus 4, P sama dengan 3 tambah 4, P sama dengan 7. Jadi keseimbangan awal sebelum terkena pajak itu menjadi 3,7. Dilanjut ke keseimbangan pasar sesudah terkena pajak. PS sama dengan Q plus 4. PSR sama dengan dalam kurung Q plus 4 tutup kurung buka kurung 1 tambah R tutup kurung sama dengan buka kurung Q plus 4 tutup kurung buka kurung 1 plus 0,2 tutup kurung sama dengan
buka kurung, Q plus 4, tutup kurung, buka kurung, 1,2, tutup kurung. Jadi hasilnya Q dikali 1,2 menjadi 1,2 Q plus 4 dikali 1,2 menjadi 4,8. Dilanjut dengan keseimbangan, itu PD sama dengan PSR. 16 min Q kuadrat sama dengan 1,2 Q plus 4,8 menjadi Q kuadrat plus 1,2 Q min 11,2. Lalu hasilnya dimasukkan ke determinan dengan rumus min B plus min akar B kuadrat minus 4AC per 2A sama dengan 1,2 plus minus akar 1,2 kuadrat min 4 dalam kurung 1 dalam kurung 11,2 per 2 sama dengan 1,2 plus minus akar 1,44 plus 44,8 per 2 sama dengan 1,2 plus minus akar 46,24 per 2 sama dengan 1,2 plus minus diubah dari akar 46,24 menjadi 6,8 per 2. Karena dari rumus determinan ada plus minus, maka dibagi menjadi 2 A dan B. Yang A sama dengan minus 1,2 plus 6,8 per 2. Hasilnya 5,68 dibagi 2 sama dengan 2,8. Lanjut yang B sama dengan minus 1,2 minus 6,8 per 2. Hasilnya 6,8 dibagi 2, jawabannya itu minus 4. Karena yang A hasilnya plus, jadi digunakan untuk mencari harga setelah pajak. Q sama dengan 2,8. PSR sama dengan 1,2 Q plus 4,8 sama dengan 1,8 buka kurung 2,8 tutup kurung plus 4,8. Lalu 1,2 dikali 2,8 menjadi 3,36 plus 4,8. Hasilnya menjadi 8,16. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak itu menjadi 2,8,8,16. Lanjut yang B. Total pajak yang dibebankan kepada konsumen dan produsen. Diketahui QO sama dengan 3, QR sama dengan 2,8, PO sama dengan 7, PR sama dengan 8,16 dengan T sama dengan R dikali PR per 1 tambah R sama dengan 0,2 dikali 8,16 per 1 tambah 0,2 sama dengan 1,632 per 1,2. Jadi 1,632 dibagi 1,2 sama dengan 1,36. Jadi pajak penjualan atas barang itu menjadi 1,36. Dilanjut beban pajak konsumen, selisih harga yang dibayarkan konsumen sebelum dan sesudah pajak, yaitu TD sama dengan PR min PO sama dengan 8,16 dikurang 7, hasilnya 1,16. Total beban konsumen TD sama dengan QR dikali TD sama dengan 2,8 dikali 1,16, hasilnya 3,248. Beban pajak produsen, selisih harga yang diterima produsen itu T minus TD sama dengan 1,36 dikurang 1,6, hasilnya menjadi 0,2. Lalu total beban produsen yaitu Q dikali
TS sama dengan 2,8 dikali 0,2 hasilnya menjadi 0,56. Lanjut yang C, pajak yang diterima oleh pemerintah. Rumusnya T sama dengan TD plus TS. Lalu masukkan 3,248 plus 0,58 dengan hasilnya 3,808. Lanjut yang D, gambarkan kondisi tersebut dalam satu gambar atau gambar grafik. Pada grafik, 3 kurva digambarkan. Yang pertama itu kurva permintaan. P sama dengan 16 min Q kuadrat. P sama dengan O. P sama dengan 16 min Q kuadrat. O sama dengan 16 min Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 16. Q akar 16 diubah menjadi 4. Jadi 4,0. Lalu Q sama dengan 0. P sama dengan 16 min dalam kurung 0 kuadrat. P sama dengan 16 min 0. P sama dengan 16. Jadi 0,16. Lanjut kurva penawaran. P sama dengan Q plus 4. P sama dengan 0. P sama dengan Q plus 4. 0 sama dengan Q plus 4. Minus Q sama dengan 4. Q sama dengan minus 4. Jadi minus 4,0. Lanjut Q sama dengan 0. P sama dengan 0 tambah 4. P sama dengan 0. Jadi 0,4. Lanjut kurva penawaran setelah pajak. P sama dengan 1,2 Q plus 4,8. P sama dengan 0. P sama dengan 1,2 Q plus 4,8. 0 sama dengan 1,2 Q plus 4,8. Minus 1,2 Q sama dengan minus 4,8. Q sama dengan 4,8 dibagi 1 minus 1,2 sama hasilnya menjadi minus 4. Jadi minus 4,0. Lanjut Q sama dengan 0. P sama dengan 1,2 dalam kurung 0 plus 4,8. P sama dengan 0 tambah 4,8 sama dengan 4,8. Jadi 0,4,8. Lalu penjelasan dari grafik. Yang pertama tuh dari kurva permintaan. Karena hasilnya sudah ada 4,0, jadi ditulis di P itu 4,0. Lalu Q-nya itu ada 0,16. Jadi tarik garis dari yang 4 ke 16. Lalu yang kurva permintaan awal, yang itu ada P-nya itu minus 4. Lalu yang Q-nya itu 4. Lalu ditarik garis dari minus 4 ke 4. Lalu ada kurva penawaran setelah pajak. P-nya itu dia dapat hasil minus 4. Yang Q-nya itu dia mendapat hasil 0,48. Lalu ditarik garis dari minus 4 ke 0,48. Sekian penjelasan soal nomor 2 dari saya. Lalu nomor 3 dilanjutkan oleh Raya. Terima kasih kepada Alvecia Effendisan. Berikutnya saya, Aura Raya, akan membahas soal nomor 3. Pada soal ini, kita akan membahas mengenai subsidi. Pada soal ketiga, kita diberikan fungsi permintaan P sama dengan 50 kurang 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 4Q kurang 10Q. Kemudian terdapat subsidi sebesar Rp5 per unit. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah diberikan subsidi. B. Berapa besar subsidi yang ditanggung konsumen, produsen, dan dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada C. Gambarkan grafiknya.
Untuk menjawab yang A, pertama kita cari dulu keseimbangan pasar sebelum subsidi. Kita masukkan rumus PD sama dengan PS, yaitu 50 kurang 2Q sama dengan 4Q kurang 10. 50 tambah 10 sama dengan 4Q tambah 2Q. Lalu di bawahnya itu hasilnya 60 sama dengan 6Q. Jadi Q sama dengan 60 bagi 6 yang hasilnya dimana Q adalah 10. Lalu kita masukkan angka 10-nya itu ke P sama dengan 50 kurang 2 kali 10. Hasilnya 30. Lalu di P sama dengan 4 kali 10 kurang 10. Hasilnya sama juga dengan 30. Jadi PO-nya sama dengan 30. Untuk nilai EO-nya adalah 10 dan 30. Selanjutnya kita mencari keseimbangan pasar sesudah subsidi. Kita menggunakan rumus PD sama dengan PSS. Kita masukkan 50 kurang 2Q sama dengan 4Q kurang 10 kurang 5. 5-nya itu dari mana? Itu dari soal yang dimana subsidi per unitnya yaitu Rp5. Lalu kita lanjut hitung. 50 kurang 2Q sama dengan 4Q kurang 15. Lalu 50 tambah 15 sama dengan 2Q tambah 4Q, yaitu 65 sama dengan 6Q. Lalu Q sama dengan 65 kurang 6. Jadi hasil QS-nya adalah 10,8. Lalu kita masukkan 10,8-nya itu dengan P sama dengan 50 kurang 2 kali 10,8. Yaitu hasil PS-nya 28,4. Dan hasil ES-nya adalah 10,8 dan 28,4. Selanjutnya untuk menjawab yang B, kita cari dulu subsidi kepada konsumen. Ada dua rumus. Rumus pertama kita masukkan SD sama dengan PO kurang PS sama dengan 30 kurang 28,4 sama dengan 1,6. Lalu di rumus kedua, SD sama dengan QS kali SD sama dengan 10,8 dikali 1,6 sama dengan 17,28. Atau kita genapkan jadi 17,3. Selanjutnya kita hitung subsidi kepada produsen. Dia juga ada dua rumus. Rumus yang pertama kita masukkan SS sama dengan S kurang SD sama dengan 5 kurang 1,6 hasilnya 3,4. Lalu di rumus kedua SS sama dengan QS kali SS sama dengan 10,8 dikali 3,4 yang hasilnya 36,72 atau kita genapkan 36,7. Yang terakhir, subsidi dikeluarkan oleh pemerintah menggunakan rumus S sama dengan SD tambah SS sama dengan 17,3 tambah 36,7. Hasilnya adalah 54. Nah, yang terakhir untuk menjawab yang C, menentukan grafik. Kita hitung dulu menggunakan rumus P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Kita masukkan dulu yang nilai D sama dengan 50 kurang 2Q. Kita gunakan yang P sama dengan 0. 0 sama dengan 50 kurang 2Q. Kita pindahkan ke depan menjadi plus, yaitu 2Q sama dengan 50. Lalu Q sama dengan 50 bagi 2. Hasil Q-nya adalah 25. Yang kedua, kita hitung Q sama dengan 0-nya, yaitu P sama dengan 50 kurang 2 kali 0. Untuk hasil P-nya berarti 50. Lanjut ke nilai S-nya. Sama dengan 4Q kurang 10. Kita masukkan dulu yang rumus P sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan 4Q kurang 10. Kita pindahkan ke depan menjadi minus, yaitu min 4. Q sama dengan min 10. Lalu Q sama dengan min 10 bagi min 4. Untuk hasil Q-nya adalah 2,5. Yang kedua, kita hitung Q sama dengan 0. P sama dengan 4Q kurang 10. Lalu 4 kali 0 kurang 10. Hasilnya P adalah min 10. Yang terakhir, yang SS sama dengan 4Q kurang 15. Kita masukkan dulu yang rumus P sama dengan 0. 0 sama dengan 4Q kurang 15. Kita pindahkan ke depan jadi minus. Min 4Q sama dengan min 15. Lalu Q sama dengan min 15 bagi min 4. Sama dengan 3,75.
untuk nilai Q-nya. Yang kedua, kita hitung Q sama dengan 0. Berarti P sama dengan 4 kali 0 kurang 15. Jadi, untuk hasil P-nya adalah min 15. Untuk menggambar grafiknya, kita masukkan satu-satu nilainya dari yang pertama, yaitu yang nilai D, yang sama dengan 50 kurang 2Q, itu Q-nya nilainya 25, dan P-nya 50. Jadi, kita tarik garis dari 50 ke 25, dari P ke Q. Lalu selanjutnya kita ke nilai yang S, 4Q kurang 10. Nilai Q-nya kan 2,5. Terus nilai P-nya min 10. Nah, kita tulis 2,5 di Q, lalu di P-nya min 10. Lalu kita tarik dari min 10 ke atas ke 2,5. Lanjut, kita tulis sudut yang SS sama dengan 4Q kurang 15. Nilai Q-nya 3,7 dan nilai P-nya min 15. Kita tulis dulu di nilai Q-nya 3,7 dan P-nya min 15. Kita tarik garis dari min 15 ke 3,75. Yang terakhir, kita tinggal memasukkan angka dari P sebelum subsidi dan sesudah subsidi. Untuk yang sebelum, P-nya itu 30 dan sesudah P-nya 28,4. Lalu kita masukkan ke grafik P-nya. Sekian, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal 4 subsidi, akan dilanjutkan oleh Alia Garlic. Terima kasih kepada Aura Raya. Di sini saya Alia Garlic akan membacakan soal 4 subsidi. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 15 dikurang Q dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q tambah 3. Jika diberikan subsidi per unit produk adalah 1,5 rupiah per unit, tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah diberikan subsidi. B. Berapa besar subsidi yang ditanggung konsumen, produsen, dan dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir C. Gambarkan grafiknya. Di sini ada penyelesaiannya. Yang A. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah diberikan subsidi. Kita bakal menghitung sebelum diberikan subsidi. Jadi kita bakal memakai rumus PD. PD sama dengan PS. 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q tambah 3. 15 dikurang 3. Kenapa di sini jadi minus 3? Karena si plus 3-nya tadi kan di belakang, jadi pindah ke depan. Jadi yang awalnya plus 3 menjadi minus 3. Oke, lanjut ke soal. 15 dikurang 3 sama dengan Q tambah 0,5 Q. 12 sama dengan 1,5 Q. Q sama dengan 12 dibagi 1,5 sama dengan hasilnya 8. 8-nya ini kita masukkan ke P. P sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7. Lalu di P-nya ini P sama dengan 0,5 dikali 8 tambah 3. Hasilnya juga sama-sama 7. Jadi si PO-nya ini sama dengan 7. Lalu hasil EO-nya adalah 8 dan 7. Selanjutnya kita bakal menghitung sesudah diberikan subsidi. Kita bakal memakai rumus PD sama dengan PSS. 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q tambah 3 dikurang 1,5. 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q tambah 1,5. 15 dikurang 1,5 sama dengan Q tambah 0,5 Q. 13,5 sama dengan 1,5 Q. Q sama dengan 13,5 dibagi 1,5 sama dengan 9. Jadi Q sesudah diberikan subsidi adalah 9.
P sama dengan 15 kurang 9. 9-nya ini hasil dari Q. Kita masukkan ke P. Lanjut ke soal. Hasilnya 15 kurang 9. Hasilnya adalah 6. Lalu PSS-nya kita masukkan. Sama dengan PSS 0,5 dikali 9 tambah 1,5 sama dengan 4,5 tambah 1,5, hasilnya sama-sama 6 juga. Jadi PS-nya adalah 6. Oke, sesudah mencari QS dan PS-nya, jadi IS-nya adalah 9,6. Di sini di sini menyelesaikan subsidi kepada konsumen. Oke. Di sini subsidi kepada konsumen memakai dua rumus, yang itu SD sama dengan PO dikurang PS sama dengan 7,7 dikurang 6 sama dengan 1. SD sama dengan QS dikali SD sama dengan 9 kali 1 sama dengan 9. Nah, di sini subsidi kepada produsen kita bakal memakai rumus SS. SS sama dengan S dikurang SD dikurang QS 1,5 dikurang 1 dikali 9, hasilnya 45. Subsidi yang dikeluarkan pemerintah, kita bakal memakai rumus S. S sama dengan SD tambah SS. 9 tambah 4,5 sama dengan 13,5. Di sini ada penyelesaian grafik. Di sini kita bakal memakai rumus P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Kita bakal memasukkan PD sama dengan 15 dikurang Q, 0 sama dengan 15 dikurang Q, Q sama dengan 15. Jadi hasil Q adalah 15. Di sini Q sama dengan 0, PD dikurang 15 dikurang Q, P sama dengan 15 dikurang 0, P sama dengan 15. Selanjutnya PS. PS sama dengan 0,5 Q tambah 3. 0 sama dengan 0,5 Q tambah 3. Minus 0,5 Q sama dengan 3. Q sama dengan 3 dibagi minus 0,5. Hasilnya itu adalah minus 6. Jadi Q PS itu adalah minus 6. Lanjut. Q sama dengan 0, PS sama dengan 0,5 Q tambah 3, P sama dengan 0,5 dikali 0 tambah 3. P sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi hasil P-nya adalah 3. Lanjut, kita bakal menghitung PSS. PSS sama dengan 0,5 Q tambah 1,5. 0 sama dengan 0,5 Q tambah 1,5. Minus 0,5 Q sama dengan 1,5. Q sama dengan 1,5 dibagi minus 0,5 sama dengan minus 3. Jadi Q-nya adalah minus 3. Lanjut, PS sama dengan 0,5 Q tambah 1,5. P sama dengan 0,5 dikali 0 tambah 1,5. P sama dengan 0 tambah 1,5 sama dengan 1,5. Jadi P-nya adalah 1,5. Yang terakhir kita masukkan nilai angkanya. Jadi di sini PD-nya Q-nya itu 15. Kita masukkan 15 Q-nya. Lalu masukkan juga angka si PD-nya itu kan 15 juga. Kita masukkan juga 15. Lalu kita tarik dari Q ke P. Kita tarik ke atas. Nah, habis itu
Lanjut, kita masukkan nilai si PS-nya. PS-nya Q-nya berapa tadi? Q-nya adalah minus 6. Kita masukkan Q-nya di bawah minus 6. Lanjut, kita masukkan P-nya. P si PS ini adalah 3. Kita masukkan angka 3. Lalu kita tarik si minus 6 si Q-nya ke atas ke si 3, ke si P. Oke. Terus kita lanjut ke si nilai PSS. PSS Q-nya berapa? Q-nya ini minus 3. Kita masukkan Q-nya minus 3. Lanjut, kita masukkan nilai P si PS-nya yaitu 1,5. Kita masukkan 1,5. Oke. Kita tarik dari minus 3 ke 1,5. Nah, udah kan? Habis itu kita masukkan nilai sebelum dan sesudah subsidi. Kita masukkan nilai sebelum dan sesudah subsidi. Nilainya berapa tadi? Nilai sebelumnya itu adalah 7. Nah, nilai sesudahnya itu adalah 6. Kita masukkan ke sudutnya 6 dan 7. Lalu kita masukkan juga nilai si ininya. Masukkan sudut-sudutnya S dan S. Oke. Baik, terima kasih. Segitu penjelasan yang saya jelaskan dari soal 4 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian penjelasan 4 soal yang telah kami bahas dalam paparan video. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalam.